Bengkulu Selatan merupakan dibasiskan potensi alam yang mampu dikembangkan bersama areal lokalnya dengan luas wilayah 1186,10 km persegi dengan memiliki 11 kecamatan, 142 desa, dan 16 kelurahan dengan jumlah penduduk tidak banyak kurang dari 156,930 jiwa, didominasikan suku Serawai yang mayoritas pemeluk agama Islam. Semangat bangun inilah menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini, dan dengan wajah baru dilihat pembangunan infrastruktur semakin terasa. Tidak hanya itu, kehidupan sosial di masyarakat pun semakin membaik. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai wisata menarik dan menikmati dikunjungi oleh masyarakat seperti Taman Merdeka Kota Manak berada di Kampung Baru di Bengkulu Selatan. Taman Merdeka merupakan tempat nongkrong bagi masyarakat Kota Manak. Wisata ini sudah sejak lama hadir dan sampai sekarang menjadi refleksi utama sebagai tempat nongkrong anak-anak, remaja, dan keluarga di sore hari hingga malam. Wisata ini sangat ditemukan karena di dekat depan kantor DPRD Kota Manak, sehingga lokasi strategis tentu bisa mencapai kendaraan roda 2 hingga roda 4. Dipenuhi dengan keindahan alam yang menjadikan tempat objek wisata Taman Merdeka sangat cocok jika pengunjung membawa anak-anak untuk bermain. Rumah adat Bengkulu Selatan bernama Rumah Bubungan Tinggi, tetapi oleh masyarakat Bengkulu lebih sering disebut Rumah Bubungan 5. Secara umum, bangunan Rumah Adat Bengkulu Selatan merupakan rumah panggung yang ditopak oleh beberapa tiang. Dari nama Bubungan 5 diambil dari bentuk atap rumah tersebut. Selain Bubungan 5, Rumah Adat Bengkulu Selatan ini sering juga dikenal dengan nama Rumah Bubungan Haji, Bubungan 5, dan juga Bubungan Jembatan. Taman Merdeka Manak sangat tepat untuk dijadikan pilihan tempat nongkrong bersama keluarga maupun teman. Di samping lokasinya yang berada di jatuh kota, di tempat ini juga menyediakan banyak makanan ringan yang murah meriah di sekitar taman. Jika pengunjung hendak mengajak anak-anak, di sini banyak tempat bermain dan bersantai. Sangat cocok untuk anak yang baru bisa jalan karena di Taman Merdeka terdapat lapangan rumput yang hijau dan bersih. Nah, di taman ini juga terdapat sebuah tugu yang menyerupai Monas. Banyak sekali pengunjung yang berdatangan untuk berfoto di dekat tugu ini. Sudah sangat terkenal, objek wisata Pantai Pasar Bawah menawarkan pemandangan samudera yang terbentang luas, ditambah lagi sejumlah fasilitas umum di sepanjang Pantai Pasar Bawah disediakan oleh pemerintah. Setempat Pantai Pasar Bawah juga menjadi tempat persinggahan bagi warga yang kebetulan melintas di kawasan Bengkulu Selatan. Lokasinya yang terbuka dan membentang panjang dan menjadi tempat menarik untuk berkunjung Pantai Pasar Bawah. Tak hanya di hari libur dan hari biasa, masyarakat banyak mengunjung wisata itu, terutama dari warga setempat. Tempatnya sudah mulai bagus sejak dibenahi oleh pemerintah. Sekarang sudah ada ikop bertuliskan Pantai Pasar Bawah, juga sejumlah fasilitas lain. Ini kemajuan mengikuti tren, artinya pemerintah mulai peka kebutuhan sektor berpariwisataan ke depan. Pemerintah juga harus mulai memikirkan bagaimana wisata Pantai Pasar Bawah layak dipromosikan ke mancanegara. Dan itu saat ini bisa mulai dilakukan dengan mulai mempromosikan melalui saluran internet dan terutama di media sosial. Para pelayaran pergi untuk mencari ikan di lautan Samudra Hindia hingga pagi sampai sore. Biasanya masyarakat menghabiskan waktu luang di sore hari di Pantai Pasar Bawah bersama teman-teman ataupun keluarga. Di sepanjang pantai banyak terdapat pepohonan pinus yang menjulang tinggi, membuat bersama rindang banyak terdapat penjualan jagung bakar dan es kelapa muda. Di daerah sekitar muara memang tidak terlalu banyak perpohonan, namun nyaman untuk tempat bermain air. Apa yang kamu membuat tertarik di Pantai Pasar Bawah ini?
Di sini saya tertarik karena pantainya di sini sudah bersih, beda dengan dulu. Dan juga di sini banyak sekali orang-orang yang berkumpul. Apa harapan kamu tentang pantai Pasar Bawah ini? Harapan saya tentang pantai Pasar Bawah ini, saya berharap agar kebersihannya di sini terjaga, dan juga teman-teman di sini yang sering nongkrong di sini juga menjaga kebersihannya. Terlebih di sore hari, dengan semburan ombak dan semiliar angin membuat pengunjung serasa enggan meninggalkan pantai Pasar Bawah. Tebak lokasi pun hal di bumi Sekundang Setubuhan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Meriam Honesoid merupakan senjata buatan Inggris. Senjata ini dibawa oleh Jepang saat menjajah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dan bahkan pernah diklaim dengan salah satu meriam terbesar peninggalan sejarah yang pernah ditemukan di Nusantara. Walaupun memang agak sulit untuk mencari literatur lengkap mengenai keberadaan meriam Honesoid di Bengkulu. Dengan spesifikasi panjang laras sekitar 3,4 meter, bobot meriam mencapai 2,2 ton dengan kaliber 19 cm. Meriam ini dibawa oleh tentara Jepang ke kota Mana, ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 1942 untuk menjaga pertahanan garis pantai Bengkulu Selatan di ancaman musuh Jepang saat itu. Kearifan lokalia, kekayaan budaya masih dipertahankan hingga saat ini. Adat Bandendang sebagai masyarakat Penggapah Bengkulu Selatan masih diterapkan dijumpai pada saat acara pernikahan dan ritual adat lainnya. Selain itu, di mana juga masih terdapat berbagai kesenian tradisional yang meliputi kesenian bernuansa religius seperti kaligrafi, tadu, serampal anak. Meski kini banyak produk kebudayaan asli yang mulai punah sebagai implikasi logis dari modernitas, di mana Kabupaten Bengkulu Selatan masih dilaksanakan berbagai upacara adat dan bernuansa agamis dan saklar, seperti upacara adat undang padi, upacara adat ziarah, upacara sedekah pengobatan, dan upacara adat bimbang. Walaupun demikian, bentuk-bentuk seni budaya dan tradisi di mana yang masih ada dan bernafaskan Islam sekaligus bernuansa adat tradisional. Tak hanya itu saja, Bengkulu Selatan juga memiliki wisata kuliner khas tradisional yang menggiurkan banyak kalangan. Apalagi di momen puasa saat ini menjadi ajang yang tepat untuk kembali mengenal kuliner lokal tersebut. Masyarakat suku Sarawai memiliki tradisi lemang tapai malam Kamisan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan satu kali dalam satu minggu, yaitu malam Kamis. Lemang tapai merupakan makanan khas suku Sarawai. Lemang adalah beras ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda. Karena itu, mengikuti tradisi lemang tapai malam Kamisan ini, banyak masyarakat luar yang datang ke Pekan Masat. Dengan cara itulah para penduduk di desa Masat dapat mengenalkan budaya yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat luar juga dapat melestarikan salah satunya budaya yang ada di suku Sarawai dalam tradisi lemang tapai malam Kamisan, menambah daftar kekayaan tradisi yang ada di suku Sarawai. Tebak Rukis merupakan wisata Kabupaten Bengkulu Selatan. Tebak atau danau seluas 1 hektar lebih ini berada di tempat di Jatuh Kota Mana. Di pinggir terdapat masjid tertua ketiga di Bengkulu Selatan, yakni Masjid Rukis. Tak kalah menarik, spot foto bertulisan I love you Bengkulu Selatan selalu menjadikan incaran para pengunjung. Sehingga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang digemari linearnya masih fasilitas umum dan serta minat pengunjung di Tebak Rukis.
di Kabupaten Bengkulu Selatan menyimpan potensi keindahan alam yang mengagumkan seperti air terjun Gingki di Kembang Manis Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini adalah salah satu air terjun di mana pengunjung masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk spot foto dengan keindahan air terjun. Tak kalah menariknya dengan wisata yang ada di Bengkulu Selatan ini, wisata air geluguran. Terletak di Desa Pino, Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jarak yang tempuh menuju lokasi air terjun geluguran ini sekitar 50 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun hingga roda 4 dari Kota Pusat Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Wisata air geluguran ini dikunjungi pada hari libur dan hari besar lainnya, baik anak muda atau keluarga, sehingga tempat menjadi salah satu tempat melepasnya bersama keluarga dan sahabat. Air geluguran ada 3 tingkat air terjun di atas dan ketinggian sekitar 10 meter. Udaranya sangat sejuk dan pepohonan di pinggirnya dan masih asli. Keunikan objek wisata ini di samping pesona alam yang indah dan air jernih. Lokasi ini air terjun geluguran ini persis di pinggir jalan raya yang menghubungkan kemana ke daerah pagar alam di Sumatera Selatan. Aliran sungai yang jernih dan serta arus yang memicu adrenalin menantang petualangan untuk bermain arung jeram. Jika Anda berminat main arung jeram, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyiapkan perahu karet berserta pemandu rafting profesional, siap mengajak Anda bernostalgia arus air Manak. Oke, demikian video Tetap Future. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan hati Anda, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.